Di tengah pesta arisan keluarga paling mewah tahun ini, ibu mertuaku menyeret lenganku ke dapur belakang. Dia menjejalkan setumpuk piring kotor ke pelukanku di depan semua tamu. Lalu, dia tertawa, menyebutku perempuan kampung yang tak punya kelas. Aku tersenyum. Aku letakkan piring itu kembali ke meja, karena dalam 2 jam ke depan, seluruh kemegahan yang mereka banggakan hari ini akan runtuh menjadi debu. Dan satu nama akan tertinggal di atas reruntuhan itu. Namaku. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Anindita, 31 tahun. Aku bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun aku menjadi istri di keluarga ini. 5 tahun aku belajar diam. Sampai akhirnya, diam itu sendiri menjadi senjata paling tajam yang kupunya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku menutup 3 akta jual beli tanah bernilai puluhan miliar. Tubuhku lelah, mataku perih. Tapi pagi itu, rumah besar tempat kami tinggal di kawasan Pondok Indah sudah riuh sejak subuh. Hari ini giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar, bukan arisan biasa. Ini ajang pamer, ajang menghitung siapa paling kaya, siapa paling berhasil, siapa paling pantas dihormati. Setiap bulan, keluarga ini berkumpul bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk saling mengukur tinggi rendahnya derajat. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan. Para tante dan sepupu suamiku datang dengan pakaian terbaik. Perhiasan emas berkilau di leher mereka. Tas bermerek tergantung di lengan. Harganya setara biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun. Aku memasak sendiri semua hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, sampai aneka kue basah dan buah potong yang kutata serapi mungkin. Punggungku pegal, keringat membasahi daster lusuh yang kupakai. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menawarkan. Aku sengaja berpakaian sederhana, tanpa riasan. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati. Aku ingin melayani keluarga suamiku dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Itu kesalahan terbesarku selama 5 tahun. Aku mengira kerendahan hati akan dibalas dengan rasa hormat. Ternyata, di mata orang yang salah, kerendahan hati hanya dibaca sebagai kelemahan. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku berniat mandi sebentar, lalu berganti pakaian yang lebih pantas. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah nyonya rumah di sini, setidaknya. Begitu status di atas kertas pernikahanku. Baru saja kakiku menapak anak tangga. Suara melengking ibu mertuaku menghentikanku. Mau kemana kamu? Bentaknya dari arah ruang makan. Dia mengenakan kebaya brokat merah marun, sanggul tinggi, berlian di telinga dan jari. Sengaja dipakai siang-siang begini. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang sudah kuhafal selama bertahun-tahun. Saya mau mandi sebentar, Bu. Jawabku selembut mungkin. Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Kakak iparku, Banya, keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Dia melipat tangan di dada, lalu menimpali dengan nada mengejek. Mandi buat apa? Katanya. Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP kita, sadar diri sedikit. Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk sederet sama nyonya-nyonya pejabat. Ibu mertuaku mengangguk puas mendengar ucapan putrinya. Dia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. Betul, kata Fania. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang kembali ke belakang. Cuci semua sampai bersih. Ingat, itu semua kristal mahal. Kalau ada yang pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan cukup menggantinya. Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandang ke ruang tamu. Di sana, suamiku, Reza,
duduk santai di sofa kulit. Dia tertawa terbahak bersama para sepupunya, menggenggam segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli ibu dan kakaknya. Lalu, dia membuang muka. Dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat sedikit pun untuk menarik tanganku, mendudukkanku di sisinya sebagai seorang istri yang dihormati. "Mas," gumamku pelan, berharap dia mendengar. Tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri. "Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur!" bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras. Sampai beberapa tamu menoleh demi menghindari keributan yang memalukan. Aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang. Lalu aku berbalik menuju dapur. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Pengap. Jendelanya hanya satu. Tidak cukup untuk membuang hawa panas sisa memasak. Di wastafel, piring kotor bernoda minyak dan kuah santan sudah menggunung. Gelas-gelas kristal lengket oleh sisa minuman manis. Aku mengambil celemek pudar di balik pintu. Kuikatkan ke pinggang. Lalu, kunyalakan keran. Suara gemericik air memecah sunyi. Kontras dengan tawa riang yang berembus dari ruang tamu. Aku mulai menyabuni piring satu persatu. Air dingin menyentuh kulit tanganku yang sudah keriput karena terlalu lama terkena air sejak subuh. Pegal di punggung makin menjadi. Tapi yang paling sakit bukan punggungku. Yang paling sakit adalah hati yang sudah lama belajar menahan diri. Pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh ibu mertuaku sesekali masuk ke dapur, tapi bukan untuk membantu. Dia hanya menaruh tumpukan piring kotor baru. Lalu pergi lagi. Ibu mertuaku melarangnya menyentuh cucian. Tugas mencuci sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. Sambil menggosok lemak yang membandel di piring keramik itu, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke 5 tahun yang penuh luka, yang membentukku menjadi perempuan yang berdiri di dapur ini hari ini. 5 tahun lalu, aku dan Reza menikah sederhana. Saat itu, dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan properti. Aku sudah menjadi notaris muda, tapi aku menutupi penghasilanku rapat-rapat. Aku tidak ingin Reza merasa kecil. Aku ingin dia mencintaiku sebagai Anindita, bukan sebagai dompet berjalan. Aku percaya, cinta yang tulus tidak butuh dibuktikan dengan angka di rekening. Aku tidak terlahir kaya. Aku anak seorang petani dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Ibuku banting tulang menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku belajar mati-matian, mendapat beasiswa hingga ke Fakultas Hukum, lalu bekerja siang malam. Sampai akhirnya lulus ujian notaris di usia muda. Setiap rupiah yang kupunya, kudapat dengan keringat dan air mata. Itulah kenapa aku tahu betul harga sebuah kerja keras. Dan betapa kejamnya orang yang merendahkan orang lain hanya karena penampilan. Saat bertemu Reza, dia adalah pria yang sederhana dan hangat. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan dia mencintaiku apa adanya, setidaknya. Begitu yang kukira. Aku jatuh cinta pada Reza yang dulu. Reza yang belum disetir oleh ibunya. Aku mengira cinta itu cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku salah. Keluarga Reza menerimaku dengan sebelah mata sejak awal. Bagi mereka, menantu yang baik adalah menantu yang membawa harta dan nama besar. Aku tidak membawa keduanya. Setidaknya begitu yang mereka kira. Sejak hari pertama, ibu mertuaku tidak pernah memanggilku dengan namaku. Dia memanggilku kamu, hanya kamu. Seolah aku tidak punya nama, tidak punya wajah, tidak punya keberadaan. Di hari pernikahan kami pun, ibu mertuaku sudah menunjukkan belangnya. Saat resepsi, dia berkata pada para tamunya, cukup keras agar ku dengar. Yah, mau bagaimana lagi? Anak saya terlanjur cinta sama perempuan kampung ini. Semoga saja dia tahu diri. Aku yang masih mengenakan gaun pengantin hanya bisa tersenyum menahan malu. Aku mengira seiring waktu dia akan luluh. Ternyata waktu hanya membuatnya semakin kejam. Tahun pertama, aku masih dianggap manusia. Aku masih diizinkan duduk di meja makan bersama mereka, meski selalu di kursi paling ujung. Tahun kedua, usaha Reza mulai goyah. Lalu,
bangkrut total. Dia harus tinggal sepenuhnya bergantung pada uang ibunya. Dan sejak hari itu, posisiku di rumah ini berubah drastis. Aku menjadi pembantu tanpa gaji, memasak untuk 7 orang setiap hari, mencuci pakaian seisi rumah, membersihkan 2 lantai rumah besar ini seorang diri. Sementara Vania bahkan tidak mau mengangkat gelasnya sendiri ke wastafel. Aku ingat satu malam saat aku demam tinggi, tubuhku menggigil. Aku tetap dipaksa memasak makan malam karena ibu mertuaku berkata, menantu yang sakit pun masih punya 2 tangan. Jangan manja. Aku memasak sambil menahan pusing, sambil air mata menetes diam-diam ke dalam panci. Malam itu, aku jatuh pingsan di dapur. Saat aku siuman, tidak ada yang menjagaku. Aku hanya menemukan piring kotor yang menumpuk, menunggu untuk kucuci esok pagi. Aku ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memasak makanan kesukaan Reza. Aku memasang lilin, menata meja, mengenakan gaun terbaik yang kupunya. Aku menunggu dia pulang dengan harapan. Tapi dia datang larut, mabuk, ditemani teman-temannya. Dan ibu mertuaku berkata di depan semua orang, untung Reza masih mau pulang ke perempuan seperti kamu. Coba lihat dirimu. Mana ada laki-laki lain yang mau? Reza hanya tertawa. Dia tidak membantah. Dia bahkan ikut menertawakanku. Malam itu aku meniup lilin sendirian, lalu membuang kue yang kubuat ke tempat sampah. Aku ingat saat Lebaran tahun lalu, seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sanak saudara. Setiap menantu lain diberi amplop berisi uang dan dipuji kecantikannya. Mereka duduk manis di ruang tamu, disuguhi opor dan ketupat. Aku diberi setumpuk pakaian kotor mereka untuk dicuci. Dengan kalimat, anggap saja ini bentuk baktimu pada keluarga. Menantu yang baik harus rajin. Aku mencuci sampai tengah malam. Tanganku keriput, sementara mereka tertawa dan bermain kartu di ruang keluarga. Saat sungkem, ibu mertuaku bahkan menarik tangannya saat aku hendak menciumnya, seolah aku najis. Aku ingat yang paling menyakitkan dari semuanya saat aku keguguran di tahun kedua pernikahan. Aku kehilangan calon anak pertamaku. Aku berdarah, kesakitan, dan ketakutan. Aku memanggil Reza, tapi dia sedang keluar bersama teman-temannya dan tidak mengangkat teleponku. Akhirnya, aku ke rumah sakit sendiri, naik taksi, sambil menahan sakit yang luar biasa. Dan tahukah kalian, apa yang ibu mertuaku katakan ketika aku pulang dengan wajah pucat? Dia berkata, mungkin memang darahmu yang kampungan tidak cocok dengan keluarga kami yang berkelas. Anak saja tidak becus kau jaga. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada kehilangan itu sendiri. Hari itu, sesuatu di dalam diriku mati, tapi sesuatu yang lain juga lahir. Kesabaran yang perlahan mengeras menjadi ketenangan yang dingin. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku bertahan karena tidak punya pilihan lain. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak pernah tahu. Setiap pagi aku pergi dari rumah dengan daster, lalu berganti setelan rapi di toilet sebuah gedung, supaya tidak ada yang curiga bahwa aku ini seorang notaris dengan klien para konglomerat. Setiap hari aku menandatangani akta bernilai miliaran, lalu pulang untuk mencuci piring dan dihina. Aku hidup dalam 2 dunia yang berbeda dan menjaga keduanya tetap terpisah rapat. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah tahu satu rahasia besar, rumah megah di Pondok Indah ini yang mereka banggakan setiap hari, yang menjadi panggung kesombongan mereka, bukan milik mereka. Sudah 5 tahun sejak sebelum aku resmi menikah, rumah ini bukan lagi milik mereka. Aku tersenyum kecil di depan wastafel. Lalu, kulanjutkan mencuci sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu yang ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Tapi sebelum aku menceritakan apa yang terjadi sore itu, kalian harus tahu bahwa hari arisan ini bukanlah hinaan pertama. Bukan pula yang terburuk. Hari ini hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas yang sudah lama penuh akhirnya tumpah. Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang membuatku akhirnya menyiapkan segalanya dengan matang. 3 bulan lalu, ibu mertuaku menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-60. Pesta besar dengan ratusan tamu.
Aku diminta mengurus seluruh persiapan, memesan catering, mengatur dekorasi, menyambut tamu di belakang layar. Tapi saat acara dimulai, namaku tidak disebut sama sekali. Ketika seorang tamu bertanya, siapa yang mengurus pesta semegah ini? Ibu mertuaku menjawab dengan bangga, "Oh, kami pakai jasa wedding organizer terbaik di kota." Aku berdiri 3 meter darinya, mendengar semuanya. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Yang mereka tidak tahu, seluruh biaya pesta itu, dari catering sampai dekorasi, dibayar dari rekening yang kuisi diam-diam setiap bulan. Ibu mertuaku selalu mengira uang keluarga itu mengalir entah dari mana, dari warisan yang sebenarnya sudah lama habis. Padahal, akulah sumur yang tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Setiap kemewahan yang mereka pamerkan dibiayai oleh perempuan yang mereka suruh mencuci piring. 2 bulan lalu, Fania menabrak mobilku saat keluar dari garasi. Lampu depan pecah, bemper penyok. Bukannya minta maaf, dia malah berkata, "Mobil jelek begitu kok diparkir sembarangan." Untung mobilku tidak lecet. Lalu dia pergi begitu saja. Aku yang membayar perbaikan. Aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa mobil yang kuparkir di rumah memang sengaja mobil tua. Mobil yang sebenarnya kusimpan di tempat lain. Sebulan lalu, terjadi sesuatu yang hampir membongkar rahasiaku. Seorang klien penting datang ke rumah, mencari alamat untuk mengirim dokumen. Dia kebetulan kenal denganku dari kantor. Saat itu, Fania yang membuka pintu. Klien itu bertanya, "Apakah ini kediaman Bu Notaris Anindita?" Fania tertawa terbahak. "Notaris. Perempuan itu cuma pembantu di rumah ini. Jangan salah alamat." Klien itu bingung, lalu pergi. Malam itu, dari balik tirai, aku melihat semuanya, dan aku tahu waktuku sudah dekat. Aku menelpon pengacaraku, "Pak Arya," malam itu juga. "Pak Arya," kataku di telepon, "siapkan semua dokumen, sertifikat, akta hibah, surat perjanjian almarhum, dan gugatan cerai. Saya rasa sebentar lagi saya akan membutuhkannya semua." Pak Arya, yang sudah 5 tahun memegang rahasiaku, hanya menjawab, "Tenang, semuanya sudah saya siapkan sejak lama. Bu, saya hanya menunggu perintah Ibu. Ada 1 orang lagi yang tahu sebagian rahasiaku. Mbak Asih, pembantu paruh waktu yang datang 2 kali seminggu. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukanku seperti manusia. Dia yang diam-diam menyisihkan makanan untukku ketika ibu mertuaku menyuruhku makan belakangan dengan sisa-sisa. Dia yang memijat punggungku saat aku hampir tak bisa berdiri karena lelah. Suatu hari, Mbak Asih berbisik padaku di dapur, "Bu Anin, maafkan saya lancang. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Kenapa ibu tidak melawan? Ibu ini orang baik. Orang baik tidak seharusnya diinjak-injak seperti ini." Aku tersenyum padanya. Aku menggenggam tangannya yang kasar oleh kerja keras. "Mbak Asih," kataku, "ada saatnya untuk diam, dan ada saatnya untuk bicara. Saya hanya sedang menunggu saat yang tepat. Dan kalau saat itu tiba, Mbak Asih akan jadi orang pertama yang saya bantu. Saya janji." Mbak Asih menangis mendengarnya. Dia tidak mengerti maksudku saat itu, tapi dia percaya padaku. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah ibu mertua atau Fania. Mereka memang sejak awal membenciku. Yang paling menyakitkan adalah Reza, suamiku. Aku ingat, 2 minggu lalu, di kamar kami, aku mencoba bicara dari hati ke hati. "Mas," kataku, "apa kamu tidak pernah merasa kasihan melihatku diperlakukan begini oleh ibu dan adikmu?" Reza menghela napas, tanpa menoleh dari ponselnya. "Anin, kamu yang harus mengerti. Mereka itu keluargaku. Kamu cuma perlu lebih sabar, lebih nurut. Lama-lama mereka pasti sayang sama kamu." 5 tahun, Mas, kataku lirih. "Sudah 5 tahun, aku sabar. Sampai kapan?" Dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik membelakangiku, lalu tidur. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya karena Reza. Setelah itu, air mataku habis. Yang tersisa hanya tekad yang dingin dan jernih. Aku sadar satu hal malam itu. Aku selama ini
bukan menunggu Reza berubah. Aku menunggu diriku sendiri cukup kuat untuk pergi. Dan malam itu, akhirnya, aku cukup kuat. Banyak orang mengira perempuan yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan itu lemah. Mereka salah. Kadang, perempuan itu bertahan karena dia masih berharap, karena dia masih percaya. Cinta yang dia beri suatu hari akan dibalas. Yang membuat dia akhirnya pergi bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah saat dia akhirnya cukup kuat untuk berhenti berharap pada orang yang salah dan mulai berharap pada dirinya sendiri. Malam itu, aku berhenti berharap pada Reza. Aku mulai berharap pada Anindita. Dan begitu seorang perempuan mulai percaya pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Maka ketika hari arisan tiba dan mereka menyeretku ke dapur, di depan semua tamu, aku tidak lagi merasa sakit. Aku justru merasa lega karena aku tahu ini adalah hari terakhir. Hari ketika semua hutang, harga diri akan dibayar lunas. Sore harinya, arisan mencapai puncaknya. Suara tawa, dentingan sendok di piring kristal, dan obrolan sombong memenuhi rumah. Aku masih di dapur, tanganku belum benar-benar kering sejak siang. Lalu, pintu dapur terbuka. Fania masuk, diikuti dua sepupunya. Mereka memegang ponsel. Terkiki. Lihat nih, kata Fania sambil mengarahkan kamera ponsel ke arahku. Ini loh, menantu kebanggaan keluarga kami. Pembantu pribadi yang tidak perlu digaji. Lumayan, kan? Hemat ongkos. Sepupunya tertawa. Salah satunya berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Kasihan ya, sudah jelek, miskin. Tidak punya keluarga pula. Untung Reza mau menampungnya. Aku menutup keran. Aku menoleh perlahan. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahku, hanya ketenangan, yang justru membuat tawa Fania sedikit tercekat. Sudah selesai merekam? Tanyaku pelan. Fania mendengus, mencoba menutupi gugupnya. Sok jual mahal. Cepat lanjutkan kerjamu. Ibu mau semua piring bersih sebelum tamu pulang. Mereka keluar sambil tertawa. Tapi tawa itu sudah tidak seyakin tadi. Aku menatap punggung mereka. Lalu, aku melepas celemek. Aku menggantungnya di tempatnya semula. Hari ini, aku memutuskan. Aku tidak akan mencuci satu piring lagi selamanya. Aku berjalan keluar dapur. Tapi, bukan untuk menyerah. Aku berjalan menuju kamar. Mengambil tas kerjaku. Dan satu map coklat tua yang sudah 5 tahun kusimpan rapat-rapat di dasar lemari. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang berdiri di tengah lingkaran tamu, bercerita dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini, katanya bangga, sudah turun-temurun di keluarga kami. Almarhum suami saya yang membangunnya dengan keringat sendiri. Tidak sembarang orang bisa tinggal di kawasan elit seperti ini. Butuh darah biru, butuh kelas. Para tamu mengangguk kagum. Reza tersenyum bangga di sisi ibunya. Fania berdiri anggun, seolah seluruh dunia ini miliknya. Aku berhenti di ambang ruang tamu. Dengan daster sederhana dan rambut yang masih lembab keringat, aku menjadi pemandangan yang janggal di tengah pesta itu. Beberapa tamu menatapku heran. Permisi, Bu, kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk menghentikan semua obrolan di ruangan itu. Ibu mertuaku menoleh dengan wajah merah padam. Apalagi, kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan tamu. Kembali ke dapur, sekarang juga. Sebentar, Bu, kataku tenang. Ibu tadi bilang rumah ini milik keluarga, turun-temurun. Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil, supaya para tamu yang terhormat tidak salah paham. Aku membuka map coklat itu. Kukeluarkan sebuah dokumen tebal, lengkap dengan materai, stempel basah, dan cap notaris. Aku letakkan di atas meja, tepat di tengah-tengah hidangan mewah yang kumasak sendiri sejak subuh. Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini, kataku. Dan ini akta hibah yang sah secara hukum. Silakan dibaca sendiri. Lihat. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sah? Ibu mertuaku terdiam. Tangannya yang penuh berlian meraih dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Lalu wajahnya berubah pucat pasi, seperti kertas.
Di kolom pemilik, tertera satu nama saja. Anindita. Ini palsu. Suaranya bergetar. Kamu memalsukan dokumen. Penipu. Saya seorang notaris. Bu, kataku dingin. Saya tahu persis perbedaan dokumen asli dan palsu, sampai ke seratnya. Dan saya tidak akan pernah mempertaruhkan izin praktik saya untuk hal serendah memasukkan surat. Tidak perlu, karena yang asli sudah cukup mematikan. Ruangan hening. Para tamu saling pandang. Fania merebut dokumen dari tangan ibunya, membacanya cepat. Lalu, tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin, desisnya. Rumah ini milik nenek, lalu diwariskan ke ayah. Lalu ke ibu. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku pemilik. Aku menoleh ke arah Vania dengan tenang. Aku teringat ponsel di tangannya tadi siang. Vania, kataku pelan. Tadi siang kamu merekam aku di dapur, kan? Kamu bilang ingin menunjukkan pada teman-temanmu betapa rendahnya menantu keluarga ini. Coba sekarang. Putar lagi video itu. Putar keras-keras di depan semua tamu. Biar mereka lihat perempuan yang kamu rekam mencuci piring itu. Ternyata pemilik rumah tempat kalian semua berdiri sekarang. Wajah Vania memerah. Lalu memucat. Tangannya buru-buru menyembunyikan ponselnya ke balik punggung. Video yang tadi dia banggakan sebagai bahan ejekan, kini berbalik menjadi bukti yang akan mempermalukannya seumur hidup. Tidak mau, kataku. Tidak apa-apa, biar para tamu membayangkan sendiri. Aku menarik sebuah kursi. Aku duduk dengan tenang di hadapan mereka. Di tengah pesta yang baru saja membeku total. Aku menyilangkan tangan di atas meja. Mari saya ceritakan, kataku. Supaya kalian semua paham bagaimana ini bisa terjadi. Dan supaya para tamu yang terhormat tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup di rumah orang lain. Aku menarik napas. Lalu aku mulai bicara dengan suara setenang air yang dalam. 5 tahun lalu, tepat sebelum saya menikah dengan Reza, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini. Almarhum bapak mertua sebelum meninggal, meninggalkan utang yang sangat besar di bank. Rumah ini sudah diagunkan sebagai jaminan. Tinggal menunggu hari untuk disita dan dilelang. Wajah ibu mertuaku makin pucat. Dia jelas mengingat masa itu. Masa kelam yang selalu dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Bahkan dari para tamu kebanggaannya saat itu. Lanjutku. Tidak ada satupun anggota keluarga yang punya uang untuk menebusnya. Reza baru saja bangkrut. Vania sibuk berfoya-foya dengan kartu kredit yang sudah jebol. Ibu hanya bisa menangis dan menyembunyikan surat-surat tagihan dari bank di bawah kasur. Lalu, siapa yang melunasi seluruh utang itu? Siapa yang menebus rumah ini dari bank sampai sertifikatnya bersih kembali? Aku menatap ibu mertuaku lurus-lurus tanpa berkedip. Saya. Bu, dengan uang saya sendiri, 2,5 miliar rupiah. Saya bayar lunas, diam-diam, lewat kantor saya. Tanpa pernah saya ungkit sekalipun selama 5 tahun. Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Seorang tante menutup mulutnya dengan tangan. Seseorang berbisik, notaris, dia notaris. Aku ingat malam itu dengan jelas, 5 tahun lalu. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, bapak mertua memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Wajahnya tua, lelah, dan ketakutan. Beliau memegang setumpuk surat tagihan dari bank. Tangannya gemetar. "Nak," katanya saat itu. Suaranya nyaris berbisik. Bapak tahu kamu bukan perempuan biasa. Bapak tahu siapa kamu sebenarnya. Bapak pernah melihat kartu nama kamu jatuh dari tasmu. Notaris muda, Bapak mohon, tolong selamatkan rumah ini. Jangan biarkan keluarga ini hancur. Bapak akan berhutang budi padamu seumur hidup. Hanya bapak mertua, satu-satunya orang di keluarga itu, yang pernah memperlakukanku dengan hormat, yang melihatku sebagai manusia. Maka aku setuju membantu, bukan untuk yang lain, tapi untuk menghormati beliau. Beliau menangis malam itu. Lanjutku, di hadapan para tamu, suaraku melembut sedikit. Bapak mertua menangis, memegang tangan saya.
berterima kasih berkali-kali. Beliau bilang, beliau menyesal tidak bisa melindungi saya dari sikap istri dan anak-anaknya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, katanya. Suatu hari, kalau saya sudah tidak tahan lagi, saya berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Hari ini, Bu, saya hanya menjalankan amanah suami ibu sendiri. Mendengar nama almarhum suaminya disebut, ibu mertuaku terduduk lemas, air matanya mengalir. Karena dia tahu, semua yang kukatakan adalah benar. Tidak ada satupun yang bisa dia bantah. Tapi saya tidak ingin keluarga ini merasa terhina, kataku. Jadi, saya buat satu kesepakatan dengan bapak mertua di hadapan beliau sebelum meninggal. Rumah ditebus dan dibalik nama atas nama saya. Tapi keluarga tetap boleh tinggal di sini. Dengan satu syarat sederhana. Selama saya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Sebagai manusia. Sertifikat ini tidak akan pernah saya gunakan. Bapak mertua menandatangani perjanjian itu di hadapan saya. Sah, mengikat, tercatat. Aku mengeluarkan satu lembar lagi dari map, surat perjanjian. Dengan tanda tangan almarhum bapak mertua di atas materai. Lengkap dengan tanggal dan saksi. Selama 5 tahun, suaraku mulai mendingin. Setiap kata jatuh seperti palu. Saya menunggu. Saya menunggu kalian memperlakukan saya seperti manusia. Bukan seperti pembantu, bukan seperti benalu. Tapi yang saya dapat, saya mencuci. Saya memasak. Saya dihina saat keguguran. Saya dipaksa bekerja saat demam. Hari ini, di depan kalian semua, anak dan istri dari orang yang utangnya saya lunasi. Saya diseret ke dapur seperti seorang pesuruh. Direkam. Ditertawakan. Dijadikan bahan hiburan. Aku berdiri perlahan dari kursi. Maka hari ini, syarat itu gugur. Perjanjian itu batal, sesuai klausul yang bapak mertua sendiri setujui. Dan sertifikat ini kembali sepenuhnya menjadi hak saya. Sepenuhnya. Kamu tidak bisa begitu, jerit ibu mertuaku. Bangkit dari kursinya, hampir terjatuh. Ini rumah keluarga kami. Kamu tidak punya hati. Karma akan mengutukmu. Dasar menantu durhaka. Durhaka. Aku mengulang kata itu pelan, hampir tersenyum. Bu, selama 5 tahun. Saya yang menanggung hidup kalian semua. Saya yang membayar listrik rumah ini setiap bulan. Saya yang membayar pajak bumi dan bangunan. Yang selama ini, ibu kira lunas dengan sendirinya. Bahkan, gaun sutra yang dipakai Vania hari ini, itu dibeli dari uang belanja yang saya berikan. Lalu, coba katakan, siapa yang durhaka di sini? Ibu mertuaku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Reza akhirnya bangkit dari sofa. Wajahnya panik, pucat. Anin, tolong. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Kamu istriku. Apa yang kamu punya, itu milik kita berdua, kan? Kita ini satu keluarga. Aku menoleh menatapnya. 5 tahun perasaan yang kutahan akhirnya naik ke permukaan. Tapi keluar bukan sebagai air mata. Keluar sebagai sesuatu yang dingin dan tenang. Milik kita berdua, kataku. Mas, kamu tidak pernah sekalipun menganggapku istri. Kamu hanya menonton setiap kali ibu dan adikmu menginjak-injak harga diriku. Hari ini pun, saat aku diseret ke dapur, di depan semua tamu, kamu memilih tertawa bersama sepupumu. Kamu membuang muka. Sekarang, begitu tahu, aku punya segalanya. Baru kamu ingat, aku ini istrimu. Reza terdiam. Dia tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan dirinya. Vania, yang sejak tadi terdiam di sudut, tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasa angkuh, kini basah oleh air mata dan ketakutan. Kak Anin, katanya, untuk pertama kali menyebutku dengan sebutan hormat, aku. Aku minta maaf. Selama ini, aku salah. Tolong, jangan usir kami. Aku akan berubah. Sungguh. Aku menatapnya. Aku teringat semua ejekannya. Gaun sutra, video di dapur, tabrakan mobil, kata-kata perempuan kampung yang dia lontarkan ratusan kali. Vania, kataku tenang. Tahukah kamu,
Berapa kali aku memberimu kesempatan untuk bersikap baik? Setiap hari selama 5 tahun. Setiap pagi aku menyapamu, dan setiap kali kamu membalasnya dengan hinaan. Kesempatan itu sudah lama habis. Bukan aku yang menutup pintu untukmu. Kamu sendiri yang membakarnya sedikit demi sedikit. Setiap hari, Fania jatuh terduduk, menangis. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya seorang perempuan yang baru menyadari bahwa dunia yang dia pijak selama ini dibangun di atas belas kasihan orang yang dia hina. Aku mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tasku. Map putih, tipis, tapi paling berat dari semuanya. Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu, kataku. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani pengacaraku. Tinggal didaftarkan ke pengadilan besok pagi. Reza terhuyung mundur, jatuh kembali ke sofa. Anin, jangan. Aku mohon. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Mas, suaraku akhirnya bergetar, hanya sedikit. Aku tidak pergi karena kamu pernah miskin. Aku tidak pernah peduli kamu punya uang atau tidak. Sejak awal pun aku tahu, dan aku tetap memilihmu. Aku pergi karena selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Itu yang tidak bisa dibeli uang, dan itu yang tidak pernah kamu berikan kepadaku. Aku menutup map putih itu. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan. Ibu mertuaku yang pucat dan gemetar, Fania yang terisak di sudut, Reza yang hancur di sofa, dan para tamu yang menyaksikan keruntuhan sebuah keluarga yang 10 menit lalu masih membanggakan kelas dan darah birunya. Para tamu yang terhormat, kataku tenang. Maaf telah mengganggu pesta yang indah ini, tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Silakan lanjutkan menikmati hidangan semua ini. Saya yang memasaknya sendiri sejak subuh tadi. Aku berbalik. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah mantap. Aku mengganti daster lusuh itu dengan setelan kerja yang rapi, yang selama ini kusimpan di lemari paling dalam. Aku menyanggul rambutku. Aku menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat diriku sendiri lagi. Anindita yang sebenarnya, bukan pembantu di rumah orang lain. Ketika aku keluar dengan koper kecil di tangan, ruang tamu sudah kosong setengah. Para tamu pergi tergesa. Malu menyaksikan aib keluarga yang barusan terbongkar. Ibu mertuaku terduduk lemas di lantai, menangis terseduh. Fania memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Reza menatapku dengan mata merah, basah. Amin, panggilnya Parau. Beri aku satu kesempatan lagi, satu saja. Aku berhenti sejenak di pintu. Mas, kataku pelan, tanpa berbalik penuh. Kamu punya 5 tahun untuk satu kesempatan itu. 5 tahun yang panjang, dan kamu memakai semuanya untuk menonton aku tenggelam pelan-pelan. Sekarang sudah terlambat. Bukan aku yang kejam, hanya saja kesabaranku akhirnya habis. Aku membuka pintu. Udara sore yang segar menyambut wajahku. Sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu di halaman. Supir pribadi yang selama ini kuparkir jauh dari rumah, agar tidak ada yang curiga. Aku melangkah masuk. Pintu ditutup dengan halus, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bernapas lega. Malam itu, aku menginap di apartemenku sendiri. Apartemen yang selama 5 tahun kusewa diam-diam. Tempat aku menyimpan jati diriku yang sesungguhnya. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lelah. Aku merasa bebas. Keesokan paginya, Pak Arya datang ke apartemenku membawa semua berkas. Dia tersenyum hormat. Eksekusi yang sangat bersih. Bu, katanya, saya rasa mereka tidak akan berani lagi mengganggu hidup ibu setelah ini. Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi, dan surat pemberitahuan pengosongan rumah sudah saya kirim secara resmi. Terima kasih, Pak Arya, jawabku. Sudah 5 tahun Bapak menyimpan rahasia ini dengan setia. Bapak satu-satunya yang percaya bahwa suatu hari saya akan berdiri kembali. Saya hanya menunggu perintah Ibu, jawabnya. Karena saya tahu orang sabar seperti Ibu, kalau sudah memutuskan, tidak akan pernah ragu tentang rumah itu. Aku tidak langsung mengusir mereka hari itu juga. Aku memberi mereka waktu 30 hari untuk pindah, sesuai aturan hukum yang berlaku. Aku bukan mereka,
Aku tidak akan melempar siapapun ke jalanan dalam semalam. Betapapun pernah mereka melakukan hal serupa kepadaku di dalam hati. Ribuan kali. Selama 30 hari itu, beberapa hal terjadi. Reza datang ke kantorku berkali-kali, memohon. Dia berdiri di lobi, dengan wajah yang sudah tidak lagi sombong. Para pegawaiku menatapnya heran, tidak percaya bahwa pria lusuh yang memohon-mohon itu adalah suami dari notaris yang mereka hormati. Aku menemuinya satu kali, hanya satu kali. Anin, katanya. Aku sudah sadar, aku salah. Aku akan melawan ibu dan Fania. Aku akan membela kamu mulai sekarang. Tolong. Beri aku kesempatan. Aku menatapnya lama. Mas, kataku. 5 tahun aku menunggu kalimat itu. Setiap malam aku berdoa, semoga besok kamu berdiri di sisiku. Tapi kamu baru mengucapkannya sekarang, ketika kamu kehilangan segalanya. Kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan membelaku saat aku tidak punya apa-apa. Bukan saat kamu tahu aku punya segalanya. Maaf, Mas. Sudah terlambat, aku berdiri. Lalu pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin akan luluh dan luluh. Hanya akan mengembalikanku ke neraka yang sama. Ibu mertuaku juga datang sekali, diantar Fania. Kesombongannya sudah luntur. Dia menangis, memegang tanganku. Nak, Anin, katanya. Kali ini menyebut namaku untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ibu minta maaf. Ibu khilaf, jangan usir kami. Nak, kami tidak punya tempat lain. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, kataku. Selama 5 tahun. Ibu tidak pernah sekalipun memanggil nama saya. Saya cuma, kamu. Hari ini, baru ibu menyebut nama saya ketika ibu butuh sesuatu dari saya. Saya sudah memberi waktu 30 hari. Itu lebih dari cukup. Itu pun lebih manusiawi daripada yang pernah kalian berikan kepada saya. Lalu, 30 hari kemudian, mereka memang harus pergi. Ibu mertuaku yang dulu membanggakan rumah turun-temurun di Pondok Indah, akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vanya, yang dulu memamerkan gaun sutra dan tas bermerek, harus mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket karena tidak ada lagi uang belanja yang mengalir dariku. Reza menjual mobilnya untuk bertahan hidup, lalu mencari pekerjaan dari nol sebagai karyawan biasa. Persis seperti saat aku pertama mengenalnya 5 tahun lalu. Dan aku menepati janjiku pada Mbak Asih. Aku mengangkatnya menjadi pengurus rumah tanggaku dengan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan kamar sendiri yang bersih. Anaknya yang dulu putus sekolah karena biaya, kini kusekolahkan kembali karena aku percaya satu-satunya orang yang baik padaku saat aku tidak punya apa-apa pantas mendapatkan balasan terbaik saat aku punya segalanya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Kebaikan dibalas kebaikan, sama seperti kekejaman dibalas keruntuhan. Aku tahu kabar keluarga itu dari Mbak Asih yang masih sesekali mendengar cerita dari tetangga lama. Katanya, ibu mertuaku kini sering termenung dan menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena setiap orang yang dulu dia pamerkan kekayaannya, kini menjauhinya satu persatu. Tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya kontrakan sempit dan penyesalan yang datang terlambat. Karena uang memang bisa membeli rumah megah, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, kehormatan, dan rasa hormat yang tulus. Ibu mertuaku selalu membanggakan levelnya yang tinggi, tanpa pernah sadar bahwa level sejati tidak diukur dari berapa banyak berlian yang menempel di tubuh, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang kita anggap berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang ada tepat di depan mata karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan atau dari kerendahan hatinya. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat. Dan jangan pernah merasa aman
menyakiti orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, diam hanya berarti belum waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, memilih bertahan dalam diam. Mengira cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan tanpa batas. Mengira kerendahan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Padahal, harga diri juga butuh dijaga. Kasih sayang yang tidak dihargai hanya akan menghabiskan diri kita sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang mengira diam itu netral, bahwa tidak ikut campur berarti tidak bersalah. Padahal, diam ketika orang yang kau cintai disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk menghitung level dan derajat orang lain tanpa pernah sekalipun menengok ke dalam, mengukur level hati mereka sendiri. Aku sendiri hari ini hidup dengan tenang. Aku tidak lagi mencuci piring orang yang menghinaku. Aku tidak lagi menelan caci maki demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapku ada. Aku sudah membuang semua benalu yang menggerogoti hidupku selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, masa depanku terbentang luas, bersinar jauh lebih terang dari yang pernah kubayangkan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku kembali ke kampung halamanku. Aku memeluk ibuku, perempuan yang dulu menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku membelikannya rumah kecil yang nyaman, dengan halaman penuh bunga yang selalu dia impikan. Ibuku menangis bahagia. "Nak," katanya, "ibu selalu tahu, anak ibu yang sabar ini suatu hari akan bahagia." Dan dipelukan ibuku, aku merasakan sesuatu yang sudah 5 tahun hilang dari hidupku. Rasa dihargai, rasa dicintai tanpa syarat. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam. Kebahagiaan datang ketika kita akhirnya berani memilih diri kita sendiri. Aku tidak menghancurkan keluarga itu karena benci. Aku hanya berhenti mengizinkan mereka menghancurkanku. Itu perbedaan yang besar. Dan itu yang membuat tidurku malam ini nyenyak, tanpa beban. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau untuk pergi dengan kepala tegak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini supaya makin banyak perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Aku diusir dengan hina dari rumah oleh ibu mertuaku sendiri. Koperku dilempar menuruni tangga di tengah hujan. Disaksikan seluruh tetangga. Suamiku hanya menunduk diam, membiarkan semuanya terjadi. Yang tidak mereka tahu, di dalam tubuhku ada satu nyawa kecil yang baru saja mulai tumbuh. Dan 7 bulan kemudian, dokter yang menangani persalinanku adalah pria yang menceraikanku. Mereka pikir sudah membuang seorang wanita mandul yang tak berguna. Padahal mereka baru saja membuang satu-satunya kunci warisan yang selama ini mereka kejar mati-matian. Malam itu, aku bersumpah, aku akan bangkit. Dan suatu hari, mereka sendiri yang akan bersujud di depan pintuku. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Di kisah kali ini, kalian akan menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dilempar ke jalan bersama kopernya. 7 bulan kemudian, berbalik menjatuhkan seluruh keluarga yang membuangnya. Dengan cara yang paling elegan dan paling tidak pernah mereka sangka. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Nikmati kisah ini sampai akhir, karena bagian penutupnya akan benar-benar mengubah cara kalian memandang kesabaran dan keadilan. Suara pintu jati yang dibanting keras menggema ke seluruh kompleks perumahan elit sore itu. Aku tersentak. Namun kakiku tetap berusaha berdiri tegak di atas lantai teras marmer yang dingin. Di hadapanku berdiri Ibu Rika, mantan ibu mertuaku. Wajahnya merah menahan amarah yang meledak-ledak. Tangan wanita paruh baya itu menunjuk tepat ke wajahku. Jari telunjuknya gemetar oleh kebencian. Di belakangnya, Vino berdiri mematung. Mantan suamiku itu
hanya menunduk. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan untuk sekedar menatap mata wanita yang baru saja resmi diceraikannya 1 jam lalu di pengadilan agama. Hujan gerimis turun membasahi bumi sore itu. Seolah alam ikut merasakan luka yang sedang terjadi di beranda rumah megah keluarga Darmawan. Namaku Cynthia, usiaku 28 tahun. Dulu aku seorang perawat di sebuah klinik kecil di kawasan Bekasi. Sebelum pernikahan ini memaksa aku berhenti bekerja. Aku bukan wanita lemah, namun sore itu, aku merasa dunia sedang menertawakanku. Aku memilih diam selama 5 tahun demi satu kata, keluarga. Namun diamku ternyata mereka baca sebagai kelemahan yang bisa diinjak. Ibu Rika melangkah maju dengan agresif. Ia menarik koper besar hitam milikku, lalu melemparkannya begitu saja menuruni anak tangga teras. Koper itu terguling kasar hingga mendarat di paving blok halaman yang mulai basah. Suara roda koper beradu dengan batu terdengar menyedihkan, sepi dan hampa. Seperti hatiku saat itu, Ibu Rika berteriak. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga kanan dan kiri rumah bisa mendengar. Ia mengatakan, rumah ini suci dan tidak pantas diinjak oleh wanita pembawa sial. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya tanpa henti. Ia menyebutku wanita tidak berguna, wanita yang hanya bisa menumpang makan dan menghabiskan harta putranya selama 5 tahun pernikahan tanpa memberikan hasil apapun. Aku mencoba bicara. Suaraku pelan, namun tetap kupaksa keluar. Bu, aku sudah 5 tahun mengurus rumah ini, merawat Bapak sampai akhir hayatnya. Apa itu tidak berarti sama sekali? Ibu Rika tertawa mengejek. Berarti wanita mandul sepertimu hanya beban, rahimmu kosong. Gunamu apa di keluarga ini? Aku menoleh pada Vino, memohon dengan mata. Mas Vino, katakan sesuatu. Kau tahu, dokter bilang kita berdua sehat. Namun Vino hanya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Diamnya saat itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan Ibu Rika. Detik itu, aku sadar. Pria yang kucintai selama 5 tahun sudah lama mati. Yang tersisa hanya boneka yang dikendalikan ibunya. Aku menarik napas panjang. Aku berusaha menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku merapikan ujung jilbab panjangku yang sempat tertarik saat Ibu Rika mendorong bahuku tadi. Aku tahu, menangis di hadapan Ibu Rika hanya akan memberi kepuasan bagi wanita itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri saat palu hakim diketuk tadi siang bahwa aku tidak akan meneteskan air mata lagi untuk keluarga ini. Aku menatap Vino. Aku berharap ada sepatah kata pembelaan keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji melindungiku di hadapan penghulu 5 tahun lalu. Namun harapan itu sia-sia. Vino tetap diam. Seolah lidahnya keluh, seolah keberaniannya telah dicabut paksa oleh ibunya sendiri. Vino yang berdiri di hadapanku saat itu bukanlah Vino yang dulu ku kenal. Ia hanya bayang-bayang yang dikendalikan penuh oleh ambisi ibunya. Ibu Rika kembali berteriak. Ia menyuruhku segera angkat kaki dari wilayah kekuasaannya detik itu juga. Ia tidak sudi melihat wajah menantu yang menurutnya mandul itu berlama-lama di rumahnya. Tuduhan mandul itu sudah menjadi makanan sehari-hari selama 3 tahun terakhir. Padahal dokter mengatakan kondisi kami berdua sehat. Hanya belum waktunya saja. Namun bagi Ibu Rika, ketiadaan cucu adalah aib besar. Alasan kuat untuk menyingkirkanku demi mencari menantu baru yang lebih kaya dan bisa cepat memberikan keturunan. Obsesi Ibu Rika terhadap cucu bukan didasari kasih, melainkan syarat warisan mendiang Bapak Darmawan, yang konon berkaitan dengan kelahiran cucu pertama. Aku melangkah perlahan menuruni anak tangga. Aku mendekati koperku yang tergeletak. Hujan semakin deras, membasahi gamis dan kerudungku. Air hujan bercampur debu jalanan, membuat ujung pakaianku kotor. Namun, aku tidak peduli. Aku menegakkan punggungku. Lalu, aku berbalik, menatap Ibu Rika dan Vino untuk terakhir kalinya. Dengan suara tenang namun tajam. Aku berkata bahwa hari ini aku memang keluar dari rumah ini dengan hina. Namun aku mengingatkan agar Ibu Rika mengingat momen ini baik-baik. Aku bersumpah tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah meminta bantuan mereka. Bahkan jika suatu saat nanti mereka bersujud di kakiku. Tatapanku begitu dingin hingga membuat Vino akhirnya mendongak. Namun aku
sudah membuang muka. Aku menarik koperku menembus hujan. Aku berjalan keluar dari gerbang besi tinggi yang selama ini mengurungku dalam penderitaan. Langkah kakiku terasa berat menyusuri trotoar kota yang basah. Aku tidak punya tujuan. Uang di dompetku sangat terbatas karena selama menikah, akses keuanganku dibatasi oleh Ibu Rika. Vino memang memberikan uang, tetapi selalu lewat ibunya. Dan ibunya selalu menghitung setiap rupiah. Seolah aku pencuri di rumah itu. Malam itu, aku menumpang di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Aku duduk di teras, memeluk lutut, menunggu hujan reda. Seorang marbot tua memberiku segelas teh hangat tanpa banyak bertanya. Kebaikan kecil itu membuatku menangis untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena Ibu Rika, tapi karena ternyata masih ada manusia yang baik di dunia ini. Aku pun teringat sahabat lamaku, Anissa. Teman satu kos saat kuliah keperawatan dulu. Sudah lama kami tidak bertemu. Namun, malam itu, hanya nama itu yang muncul di kepalaku. Dengan sisa pulsa terakhir, aku mengiriminya pesan. Esok paginya, Anissa menjemputku. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Depok. Suaminya seorang sopir truk yang sedang bertugas keluar kota. Anissa memelukku erat saat melihat wajahku yang pucat. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, tinggal di sini dulu, Sin, sampai kamu siap berdiri lagi. Di rumah Anissa itulah hidupku perlahan mulai bernapas kembali. Aku membantunya berjualan kue basah keliling kompleks. Aku kembali menjadi diriku yang dulu. Sebelum keluarga Darmawan mengubahku menjadi wanita penakut yang selalu menunduk. 1 minggu setelah aku diusir, tubuhku terasa aneh. Aku sering mual di pagi hari. Aroma masakan yang biasanya kusukai justru membuat perutku mual. Anissa yang menyadarinya lebih dulu. Sore itu, Anissa pulang dari warung sambil membawa sebuah kotak kecil, sebuah alat tes kehamilan. Ia menyodorkannya padaku dengan tatapan penuh arti. Aku menggeleng. Aku berkata bahwa itu tidak mungkin. Dokter sendiri pernah bilang aku dan Vino sehat, hanya belum waktunya. Tetapi malam itu, dengan tangan gemetar, aku tetap melakukannya. Aku menunggu di kamar mandi sempit itu dengan jantung berdebar. 2 garis merah muncul perlahan. 2 garis, jelas dan tegas. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata sedih, melainkan air mata yang membingungkan. Bahagia, takut, dan marah. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku hamil. Setelah 5 tahun dituduh mandul, setelah diusir dan dipermalukan. Justru kini aku mengandung darah daging keluarga Darmawan. Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah Ibu Rika. Aku membayangkan reaksinya. Jika ia tahu, ia pasti akan datang dengan senyum palsu. Ia pasti akan merebut anakku, lalu membuangku lagi setelah tidak berguna. Karena syarat warisan itu, cucu pertama. Itulah yang selama ini mereka kejar. Dan anak dalam kandunganku ini, bagi mereka, hanyalah tiket menuju harta mendiang Bapak Darmawan. Malam itu juga, aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku akan menyembunyikan kehamilan ini dari Vino, dari Ibu Rika, dari seluruh keluarga Darmawan. Aku akan melahirkan dan membesarkan anak ini sendirian. Anakku tidak akan pernah menjadi alat. Ia akan menjadi anak yang dicintai, bukan diperebutkan. Anissa sempat menentang keputusanku. Ia berkata bahwa anak butuh ayah, bahwa Vino berhak tahu. Tapi aku menggeleng tegas. Aku berkata bahwa ayah yang tidak bisa membelaku saat aku dilempar ke jalan tidak pantas disebut ayah. Anissa akhirnya diam. Ia menggenggam tanganku, lalu berjanji akan menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Hari-hari berikutnya kujalani dengan penuh perjuangan. Aku tidak bisa terus bergantung pada Anissa. Maka aku mencari pekerjaan. Dengan ijazah keperawatanku, aku melamar ke beberapa klinik. Namun perutku yang mulai membesar membuat banyak tempat menolak. Akhirnya, sebuah panti jompo kecil di pinggiran Depok menerimaku sebagai perawat lansia. Gajinya tidak besar, hanya 3 juta rupiah sebulan. Namun, pemiliknya, seorang ibu bernama
Bu Hartini, tidak mempermasalahkan kehamilanku. Ia bahkan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Di panti itu, aku merawat para lansia yang ditinggalkan keluarga mereka. Aku menyuapi mereka, memandikan mereka, mendengarkan cerita mereka. Anehnya, di tengah penderitaanku sendiri, merawat orang lain justru menyembuhkan luka di hatiku. Salah satu lansia yang kurawat adalah Oma Heni, seorang wanita tua kaya yang dititipkan keluarganya karena dianggap merepotkan. Oma Heni galak pada semua perawat, tetapi entah kenapa ia menyukaiku. Mungkin karena aku tidak pernah mengeluh, meski perutku semakin berat. Hidup di rumah Anissa pun tidak selalu mudah. Suatu pagi, tetangga sebelah, seorang ibu bernama Bu Surti, mulai berkomentar pedas. Ia bertanya-tanya tentang seorang wanita hamil yang tinggal menumpang tanpa suami. Bisik-bisik itu menyebar cepat di kompleks kontrakan. Aku berusaha tidak peduli, tapi setiap kali aku lewat, aku merasakan tatapan menghakimi dari balik jendela rumah-rumah itu. Anissa membelaku habis-habisan. Ia berkata pada Bu Surti bahwa urusan rumahnya bukan urusan tetangga. Pertengkaran kecil sempat terjadi di depan kontrakan. Aku merasa bersalah telah membawa masalah bagi sahabatku. Malam itu, aku sempat berpikir untuk pergi, namun Anissa menggenggam tanganku erat. Ia berkata bahwa selama ia masih bernapas, aku punya tempat berlindung. Aku tidak tahu, malam itu, bahwa ujian yang jauh lebih berat masih menungguku di depan. Beban biaya hidup juga mulai mencekik. Periksa kandungan, vitamin, persiapan kelahiran, semuanya butuh uang. Gajiku dari panti hampir habis untuk itu. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan. Di malam hari, aku menjahit baju pesanan tetangga yang baik hati. Tanganku sering kram. Mataku perih karena kurang tidur. Tetapi setiap kali aku menyentuh perutku dan merasakan tendangan kecil itu, semua rasa lelah seolah lenyap. Suatu sore, dompetku hilang saat aku pulang dari pasar. Mungkin tercopet di angkutan umum. Di dalamnya ada seluruh sisa gajiku bulan itu. Aku berdiri di pinggir jalan, hamil tua, tanpa sepeser pun di tangan. Untuk sesaat, aku merasa langit runtuh. Aku berjongkok di trotoar, menahan tangis. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku menyeka air mataku, lalu berjalan pulang sejauh 5 kilometer dengan kaki bengkak. Sepanjang jalan, aku terus berbisik pada bayiku bahwa kami akan baik-baik saja. Malam itu, aku tak tahu bahwa esok hari akan membawa kabar yang lebih mengguncang. Esoknya, Bu Hartini, pemilik panti, memberiku amplop berisi uang. Ia berkata, itu bukan sedekah, melainkan bonus atas kerja kerasku. Aku tahu itu uang pribadinya sendiri. Aku menolak, tapi ia memaksa. Ia berkata bahwa dulu saat ia muda dan terpuruk, ada orang asing yang menolongnya. Kini gilirannya membayar kebaikan itu. Aku memeluk Bu Hartini sambil menangis. Di tengah dunia yang begitu kejam, ternyata masih ada pelita-pelita kecil yang menyala. Lalu datang ujian lain. Kerabat jauh keluarga Darmawan, seorang perawat di rumah sakit yang sama, tempat aku dulu memeriksakan kandungan, tampaknya mulai curiga. Ia melihatku beberapa kali dengan perut membesar. Aku berusaha menghindar, mengganti tempat periksa, menjaga jarak. Namun aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusimpan selamanya. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin membesar. Tendangan kecil dari dalam perutku menjadi satu-satunya sumber kekuatanku. Setiap malam, aku berbicara pada bayiku. Aku berjanji akan memberikan dunia yang lebih baik daripada yang pernah kuterima. Pada usia kandungan 6 bulan, aku sempat jatuh sakit. Demam tinggi selama 3 hari membuatku tidak bisa bekerja. Aku terbaring lemah di kamar kontrakan. Takut bukan main pada nyawa kecil di perutku. Anissa merawatku dengan telaten. Ia membelikan obat, memasak bubur, dan menjaga semalaman. Saat demamku turun dan dokter berkata bayiku baik-baik saja, aku menangis lega. Aku sadar betapa rapuhnya hidup yang sedang kuperjuangkan ini. Tetapi aku juga sadar betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti Anissa. Para lansia di panti pun
menjadi keluargaku. Kakek Soleh, yang dulunya seorang guru, mengajariku menenangkan diri dengan pernapasan. Nenek Lastri, yang anak-anaknya tak pernah menjenguk, merajutkan baju bayi mungil untuk Keisha, bahkan sebelum ia lahir. Di tempat yang seharusnya dipenuhi kesedihan orang-orang yang dibuang, aku justru menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah kudapat di rumah megah keluarga Darmawan. Sementara itu, dari cerita Anissa yang tidak sengaja bertemu kenalan lama, aku tahu kabar keluarga Darmawan. Vino ternyata sudah dijodohkan oleh ibunya dengan seorang wanita bernama Sheila, anak seorang pengusaha properti yang kaya raya. Mendengar itu, hatiku sempat perih, bukan karena cemburu, tapi karena betapa cepatnya aku digantikan, seolah 5 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Namun aku tidak punya waktu untuk meratap. Aku punya nyawa lain yang harus kujaga. Aku menelan rasa sakit itu, lalu kembali fokus pada pekerjaanku dan bayi dalam kandunganku. Suatu sore, saat aku sedang memandikan Oma Heni, beliau tiba-tiba menggenggam tanganku. Ia menatapku dalam-dalam. Lalu ia berkata bahwa ia melihat sesuatu yang langka dalam diriku. Ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berkata bahwa anakku kelak akan beruntung memiliki ibu sepertiku. Kata-kata itu membuatku menangis. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai mesin pencetak cucu, bukan sebagai beban, namun sebagai Cynthia, manusia seutuhnya. Tetapi malam itu, takdir kembali menguji. Saat aku berjalan pulang dari panti, perutku terasa kram hebat. Padahal usia kandunganku baru 7 bulan lebih. Aku tahu sesuatu tidak beres. Aku mencoba tetap tenang. Aku mengatur napas, lalu berjalan perlahan menuju halte. Tapi kontraksi datang semakin sering. Cairan hangat tiba-tiba mengalir membasahi pakaianku. Air ketubanku pecah. Panik mulai menyergap. Tanganku gemetar saat mencoba memesan kendaraan online. Anissa sedang di luar kota mengantar pesanan kue. Bu Hartini tidak menjawab telepon. Aku benar-benar sendirian. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berhasil naik kendaraan menuju rumah sakit terdekat. Sebuah rumah sakit besar di kawasan Cibubur, yang sebelumnya tidak pernah kudatangi. Sepanjang perjalanan, aku menahan sakit yang luar biasa. Sambil terus berbisik pada bayiku, aku memohon agar ia bertahan. Aku berkata bahwa ibunya tidak akan menyerah. Begitu tiba, aku langsung dilarikan ke ruang bersalin. Para perawat sigap membantuku. Mereka berkata bahwa pembukaan sudah cukup besar dan dokter spesialis akan segera datang menangani. Aku terbaring di ranjang persalinan dengan tubuh berkeringat. Rasa sakit datang bergelombang. Di tengah kabut penderitaan itu, aku hanya memikirkan satu hal. Anakku harus selamat. Lalu, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter masuk dengan jas putih dan masker. Para perawat menyapanya dengan hormat. Aku tidak terlalu memperhatikan karena rasa sakit menguasai seluruh tubuhku. Namun, saat dokter itu mendekat dan mulai memeriksaku, gerakannya tiba-tiba membeku. Tubuhnya menegang. Tangannya yang tadi profesional, kini gemetar di udara. Aku membuka mataku perlahan, dan saat itulah pandangan kami bertemu. Mata coklat itu, tatapan yang dulu ku kenal. Wajah di balik masker itu, meski sebagian tertutup, tetap tidak bisa kuhapus dari ingatanku. Itu Vino, mantan suamiku. Pria yang menceraikanku 7 bulan lalu. Pria yang membiarkan ibunya melempar koperku ke jalan. Kini berdiri di hadapanku sebagai dokter yang akan menangani persalinanku. Dunia seolah berhenti berputar. Di antara semua rumah sakit di Jakarta, di antara semua dokter yang ada, takdir mempertemukan kami di ruangan ini. Di saat aku paling rentan, Vino terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, hingga perawat di sebelahnya menyadari perubahan sikap sang dokter. Vino menatap wajahku dengan ketidakpercayaan yang membuncah. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk di kepalanya. Wanita yang ia cari-cari. Wanita yang diusir ibunya karena dituduh mandul, kini terbaring di hadapannya, sedang berjuang melahirkan seorang bayi. Perut besarku yang membumbung di balik selimut hijau rumah sakit itu adalah bukti nyata. Bukti kebohongan yang selama ini dicekokkan ibunya. Sekaligus bukti kebodohannya sendiri sebagai suami. Aku pun mengenali Vino sepenuhnya. Raut wajahku berubah. Dari kesakitan
menjadi ketakutan, lalu dengan cepat menjadi tatapan dingin penuh permusuhan. Aku mencoba menarik tanganku, seolah sentuhan Vino adalah racun. Namun tenagaku terlalu lemah. Kontraksi kembali datang menghantam. Aku berusaha bicara. Suaraku serak dan terputus-putus di balik rasa sakit. Aku mengucapkan kalimat yang membuat hati Vino hancur berkeping-keping. Aku memohon agar Vino tidak membiarkan ibunya tahu tentang keberadaan bayi ini. Aku berkata bahwa aku lebih rela mati daripada anakku disentuh oleh keluarga Darmawan. Permintaan itu bukan permintaan seorang istri pada suaminya, melainkan permohonan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya dari ancaman predator. Vino menelan ludah yang terasa pahit. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun, ia sadar. Ia tidak boleh runtuh sekarang. Nyawaku dan bayi kami ada di tangannya. Setidaknya untuk 1 jam ke depan. Ia harus menjadi dokter, bukan mantan suami yang penuh penyesalan. Vino menarik napas dalam. Lalu, dengan suara yang berusaha ia kendalikan, ia mulai memberi instruksi pada para perawat. Tangannya yang tadi gemetar, kini bergerak dengan ketegasan seorang dokter spesialis kandungan. Proses persalinan berjalan menegangkan. Tekanan darahku sempat menurun, detak jantung bayi melemah. Vino bekerja dengan keringat membasahi keningnya. Ia memintaku terus mendorong, terus bertahan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku menatapnya. Ironi yang pahit. Pria yang membiarkan aku terbuang, kini menjadi satu-satunya orang yang berjuang menyelamatkan nyawaku dan anakku. Lalu, di antara teriakan dan air mata, terdengar suara tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Tangisan kencang dan sehat. Anakku lahir. Seorang bayi perempuan mungil. Vino menggendongnya dengan tangan gemetar. Aku melihat air mata jatuh dari balik maskernya saat ia menatap wajah bayi itu. Wajah yang merupakan campuran sempurna antara wajahku dan wajahnya. Para perawat membersihkan bayiku, lalu meletakkannya di dadaku. Aku memeluk putriku untuk pertama kalinya. Seluruh penderitaan 7 bulan terakhir seolah terbayar lunas oleh kehangatan tubuh kecil itu. Namun aku tahu, kelahiran ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari badai yang baru. Vino tidak meninggalkan ruangan. Setelah para perawat keluar, ia berdiri di samping ranjangku. Untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, kami berdua dan bayi kami berada dalam satu ruangan yang sunyi. Vino membuka maskernya. Wajahnya kuyu, penuh penyesalan. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi aku memotongnya dengan cepat. Aku berkata bahwa aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya butuh satu hal, janjinya untuk diam. Vino terdiam lama. Lalu ia berkata bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Anak ini darah dagingnya juga. Ia berkata ia ingin bertanggung jawab. Aku tertawa getir. Aku bertanya, di mana tanggung jawabnya? Saat ibunya menyebutku pembawa sial. Di mana keberaniannya saat koperku dilempar ke jalan? Tanggung jawab yang datang terlambat, kataku. Hanyalah cara untuk menghapus rasa bersalah, bukan cinta. Vino tidak bisa membantah. Ia hanya menunduk. Sama seperti 7 bulan lalu, pria itu tidak berubah. Namun kali ini, posisinya berbeda. Kali ini, akulah yang memegang kendali. Akulah yang memutuskan, dan aku memutuskan bahwa keluarga Darmawan tidak akan pernah menyentuh putriku. 3 hari kemudian, aku diizinkan pulang dari rumah sakit. Vino mengurus seluruh biaya persalinan tanpa ku minta. Ia juga berusaha mendekat, tapi aku menutup semua pintu. Aku kembali ke rumah kontrakan Anissa dengan putriku yang kuberi nama Keisha. Keisha menjadi pusat duniaku. Setiap tangisnya, setiap senyumnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan keluarga Darmawan. Aku kembali bekerja di panti jompo. Bu Hartini dengan senang hati mengizinkanku membawa Keisha selama bekerja. Oma Hen, lansia galak yang menyukaiku itu, sangat menyayangi Keisha. Ia sering menggendong bayiku sambil bercerita tentang masa mudanya. Kehadiran Keisha seolah membawa kehangatan ke seluruh panti. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bino ternyata tidak menyerah. Ia mulai mencari tahu di mana aku tinggal. Suatu sore, ia muncul di depan kontrakan Anissa, membawa sekantong perlengkapan bayi dan susu mahal. Aku menolak semuanya.
Aku berkata bahwa putriku tidak butuh pemberian dari orang yang malu mengakuinya di depan ibunya. Vino bersumpah, ia akan menceritakan semuanya pada ibunya. Namun aku tahu, itu hanya janji kosong. Vino terlalu takut pada Ibu Rika. Vino datang lagi keesokan harinya, dan hari setelahnya. Ia berdiri di depan kontrakan berjam-jam, menunggu. Berharap aku membuka pintu. Tetangga mulai membicarakannya. Anissa menyuruhnya pergi, tetapi Vino tetap datang. Seolah dengan kehadirannya yang gigih, ia bisa menghapus 7 bulan kepengecutannya. Suatu kali, ia bahkan menangis di depan pintuku. Ia berkata bahwa ia tidak bisa tidur memikirkan putrinya. Aku mendengarnya dari balik pintu, dengan Keisha dalam pelukanku. Hatiku sempat goyah, tapi aku ingat koper yang dilempar ke jalan. Aku ingat diamnya saat aku dipermalukan. Dan aku tetap menutup pintu itu rapat-rapat. Jika kalian di posisiku, apakah kalian akan membuka pintu itu atau menutupnya? Seperti yang kulakukan. Dan ketakutanku terbukti. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Ibu Rika. Bukan dari Vino, melainkan dari seorang perawat di rumah sakit yang ternyata kerabat jauh keluarga Darmawan. Perawat itu namanya Sari. Kebetulan bertugas di ruang bersalin malam aku melahirkan. Ia mengenali Vino yang bersikap aneh. Ia mendengar sepotong percakapan. Lalu, demi mengambil hati Ibu Rika, yang ia tahu kaya raya, ia melaporkan semuanya tentang bayi perempuan itu, tentang Vino yang menangis, tentang nama Cynthia yang tertulis di rekam medis. Ibu Rika tahu, ia tahu bahwa menantu yang ia tuduh mandul dan ia usir, kini punya seorang cucu perempuan. Cucu pertama keluarga Darmawan, kunci dari warisan mendiang Bapak Darmawan. Reaksi Ibu Rika persis seperti yang kuduga. Obsesinya pada warisan membuat segalanya berubah dalam sekejap. Wanita yang dulu menyebutku pembawa sial, kini tiba-tiba menginginkan kehadiranku. Atau lebih tepatnya, menginginkan cucuku. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan Anissa. Ibu Rika turun dengan dandanan mahal dan senyum yang dibuat-buat. Di belakangnya, Vino mengikuti dengan wajah cemas. Ibu Rika mengetuk pintu. Saat aku membukanya, ia langsung memasang ekspresi penuh haru palsu. Ia berkata betapa ia merindukanku, betapa ia menyesal atas perlakuannya dulu. Lalu matanya langsung tertuju pada Keisha yang sedang kugendong. Tangannya terulur, hendak menggendong cucunya. Namun, aku mundur selangkah. Aku menatapnya dingin. Aku berkata bahwa 7 bulan lalu, ia melempar koperku sambil menyebutku mandul dan pembawa sial. Aku bertanya, apa yang berubah sekarang? Senyum Ibu Rika memudar sedikit. Tetapi, ia cepat memperbaiki ekspresinya. Ia berkata bahwa darah lebih kental daripada air. Bahwa Keisha adalah cucunya. Darah daging keluarga Darmawan. Bahwa anak ini berhak mendapatkan kehidupan mewah, bukan tinggal di kontrakan kumuh seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aku berkata bahwa anakku tidak butuh kemewahan dari keluarga yang membuang ibunya. Lalu aku menutup pintu tepat di depan wajahnya. Tapi Ibu Rika bukan orang yang mudah menyerah. Obsesinya pada warisan membuatnya nekat. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi medan perang. Serangan pertama datang lewat uang. Ibu Rika menawariku sejumlah besar uang, 500 juta rupiah, tunai. Asalkan aku menyerahkan Keisha untuk diasuh keluarga Darmawan. Ia menyodorkan koper berisi uang itu di depan pintu kontrakan. Seolah putriku bisa dibeli seperti barang di pasar. Aku menutup koper itu dan mendorongnya kembali. Aku berkata bahwa anakku tidak punya harga. Wajah Ibu Rika mengeras. Aku tahu, penolakan itu baru memicu hal yang lebih buruk. Menurut kalian, apakah ada uang di dunia ini yang pantas menukar seorang anak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saat uang gagal, ia beralih ke fitnah. Ibu Rika menyebar kabar di lingkungan kontrakan bahwa aku perempuan tidak benar, bahwa Keisha adalah anak tanpa ayah yang jelas. Bisik-bisik kembali menyerangku dari segala arah. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh. Aku menahan semua itu dengan kepala tegak. Namun malam-malam terasa semakin panjang dan dingin. Lalu, ia menyerang sumber penghidupanku. Ibu Rika mendatangi panti tempatku bekerja. Ia mencoba menyuap Bu Hartini agar memecatku. Ia bahkan mengancam akan melaporkan panti itu dengan tuduhan palsu
jika aku tidak dipecat. Untungnya, Bu Hartini berdiri di pihakku. Ia mengusir Ibu Rika dari panti dengan tegas. Tetapi aku tahu, wanita itu tidak akan berhenti di situ. Puncaknya, Ibu Rika menyewa pengacara mahal. Ia mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas Keisha. Surat panggilan resmi datang ke kontrakanku. Tanganku gemetar saat membacanya. Bagaimana mungkin aku, seorang perawat dengan gaji 3 juta, melawan keluarga kaya dengan pengacara terbaik untuk sesaat. Ketakutan kembali mencengkeram dadaku. Setiap serangan itu, kuhadapi sendirian. Anissa membantuku sebisanya. Tapi ia juga punya keluarga sendiri yang harus diurus. Aku tidak ingin terus menyusahkannya. Suatu malam, saat Keisha tertidur, aku duduk merenung. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena takut, namun karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah harus selalu melawan sendirian. Saat itulah aku teringat Oma Henny, lansia galak yang menyayangi Keisha. Aku tidak tahu mengapa, tapi keesokan harinya, aku menceritakan seluruh masalahku padanya. Tentang Ibu Rika, tentang warisan, tentang ancaman hak asuh. Oma Henny mendengarkan dengan saksama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum penuh arti. Ia berkata bahwa ia mengenal nama keluarga Darmawan. Ia bahkan mengenal mendiang Bapak Darmawan secara pribadi. Aku terkejut. Oma Henny lalu menceritakan sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, ia adalah mantan notaris senior yang dulu menangani banyak surat warisan keluarga-keluarga kaya di Jakarta, termasuk secara tidak langsung. Ia mengetahui isi sebenarnya dari warisan Bapak Darmawan, dan apa yang ia ceritakan membuatku tercengang. Karena ternyata seluruh dasar obsesi Ibu Rika selama ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Oma Henny menjelaskan dengan tenang, surat warisan Bapak Darmawan memang menyebut soal cucu pertama, tetapi bukan sebagai syarat untuk mewariskan harta pada Vino, melainkan sebaliknya, mendiang Bapak Darmawan ternyata sudah lama mengkhawatirkan sifat istrinya yang materialistis dan obsesif. Karena itu, dalam surat wasiatnya, ia membuat sebuah klausul khusus bahwa sebagian besar hartanya akan diwariskan langsung ke rekening perwalian atas nama cucu pertama, bukan ke Ibu Rika. Bukan pula ke Vino sepenuhnya. Dan yang paling penting, hak perwalian atas harta itu jatuh ke tangan ibu kandung dari cucu pertama tersebut sampai sang cucu dewasa. Aku terdiam membeku. Itu artinya Keisha, putriku, adalah pewaris sah sebagian besar harta keluarga Darmawan. Dan aku, sebagai ibu kandungnya, adalah pemegang hak perwalian atas harta itu. Selama ini Ibu Rika mengejar cucu, karena ia mengira cucu adalah syarat agar ia bisa menguasai warisan. Padahal kenyataannya, kehadiran cucu justru memindahkan kendali harta itu menjauh darinya, ke tangan orang yang paling ia benci, yaitu aku. Oma Henny tertawa kecil melihat ekspresiku. Ia berkata bahwa keadilan memang sering datang dengan cara yang tidak terduga. Lalu ia menawarkan bantuannya. Dengan koneksi dan pengetahuan hukumnya, ia akan membantuku memastikan hak Keisha terlindungi. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa memiliki senjata. Bukan senjata untuk balas dendam, tapi senjata untuk melindungi putriku. Hari-hari berikutnya, di bawah bimbingan Oma Henny, aku mulai mengurus dokumen-dokumen penting. Akta kelahiran Keisha, tes DNA resmi yang membuktikan Keisha adalah anak kandung Vino, dan salinan surat wasiat asli Bapak Darmawan yang ternyata tersimpan di kantor notaris rekanan Oma Henny. Aku menyusun semuanya dengan rapi, hitam di atas putih. Sementara Ibu Rika terus menerorku dengan ancaman pengacaranya. Aku diam saja. Aku membiarkannya merasa di atas angin. Aku menunggu waktu yang tepat. Oma Henny mengajariku banyak hal selama masa persiapan itu. Ia berkata bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan melemahkan posisiku. Sebaliknya, ketenangan adalah senjata paling tajam di ruang sidang. Ia menyuruhku mengumpulkan setiap bukti dengan teliti. Rekaman percakapan saat Ibu Rika mencoba menyuapku dengan koper uang. Kesaksian Bu Hartini tentang upaya penyuapan di panti. Bahkan catatan keuangan yang membuktikan
Aku mampu menghidupi Keisha secara mandiri. Setiap lembar dokumen kususun seolah sedang merawat pasien. Hati-hati, teliti, tanpa celah. Suatu malam, seorang pria tak dikenal mengetuk pintu kontrakan. Ia mengaku utusan pengacara Ibu Rika. Ia menawariku amplop tebal, katanya, sebagai tanda damai. Asalkan aku mencabut semua dokumen dan menyerahkan Keisha. Aku menolak dengan tenang. Namun, diam-diam, aku merekam seluruh percakapan itu dengan ponsel di saku celanaku. Ancaman terselubung itu justru menjadi bukti tambahan yang memberatkan mereka. Oma Heni tersenyum bangga saat kuputar rekaman itu keesokan harinya. Ia berkata, keluarga yang panik selalu meninggalkan jejak kesalahan mereka sendiri. Malam-malam menjelang sidang, aku sering tidak bisa tidur, bukan karena takut kalah, namun karena beban tanggung jawab. Jika aku gagal, Keisha akan jatuh ke tangan keluarga yang akan membesarkannya sebagai alat warisan, bukan sebagai anak yang dicintai. Aku memandangi wajah Keisha yang tidur lelap. Aku berbisik bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku tidak tahu pagi sidang nanti akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Sementara itu, hubunganku dengan Vino tetap dingin. Ia masih sesekali datang, mencoba menebus kesalahan. Suatu hari, ia datang dengan wajah serius. Ia berkata bahwa ia akhirnya melawan ibunya, bahwa ia memutuskan pertunangannya dengan Sheila, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Aku berkata bahwa keputusannya melawan ibunya adalah hal yang baik, tetapi itu untuk dirinya sendiri, bukan untukku. Aku berkata bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan penyesalan. Vino menunduk. Tapi kali ini ia tidak menyerah. Ia berkata bahwa ia tidak meminta aku kembali. Ia hanya meminta kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi Keisha. Pelan-pelan, tanpa memaksa. Aku tidak menjawab. Namun dalam hati, aku mencatat perubahan kecil itu. Vino mulai berani berdiri di kakinya sendiri. Meski terlambat, puncak dari semuanya tiba pada suatu hari di kantor pengacara. Ibu Rika telah mengajukan gugatan resmi atas hak asuh Keisha. Ia begitu yakin akan menang. Dengan pengacara mahal dan tuduhan bahwa aku ibu tidak mampu. Hari sidang mediasi tiba. Ibu Rika datang dengan dandanan mewah dan senyum penuh kemenangan. Pengacaranya memaparkan berbagai argumen tentang ketidakmampuanku secara finansial, tentang betapa kontrakan kumuh bukan tempat layak untuk membesarkan pewaris keluarga Darmawan. Ibu Rika menatapku dengan sorot meremehkan. Sorot yang sama seperti 7 bulan lalu, saat ia melempar koperku ke jalan. Ia begitu yakin aku akan kalah dan menyerahkan Keisha. Aku duduk tenang. Di sampingku, Oma Heni hadir sebagai penasihat hukumku. Saat tiba, giliranku bicara. Aku tidak banyak berkata. Aku hanya membuka map yang sejak tadi kupegang. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu. Pertama, hasil tes DNA resmi yang membuktikan Keisha anak kandung Vino. Kedua, akta kelahiran Keisha yang sah. Dan ketiga, salinan surat wasiat asli mendiang Bapak Darmawan. Aku meletakkan surat wasiat itu di atas meja. Lalu, aku meminta notaris yang hadir untuk membacakan klausul khususnya. Klausul tentang perwalian harta. Ruangan menjadi hening. Pengacara Ibu Rika membaca dokumen itu dengan wajah yang perlahan memucat. Ia berbisik pada Ibu Rika. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat senyum kemenangan di wajah Ibu Rika lenyap sepenuhnya. Notaris menjelaskan dengan tegas bahwa berdasarkan surat wasiat sah ini, hak perwalian atas warisan jatuh ke tangan ibu kandung cucu pertama, yaitu aku. Bahwa gugatan hak asuh dari Ibu Rika justru bertentangan dengan kehendak terakhir mendiang Bapak Darmawan. Wajah Ibu Rika berubah pucat pasi. Tangannya gemetar. Ia mencoba protes, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bahwa selama ini, ia mengira justru dialah yang akan mengendalikan warisan melalui cucu. Aku menatapnya. Dengan suara tenang, aku berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia mengejar bayangan yang salah. Ia menyingkirkanku
karena mengira aku penghalang warisan. Padahal akulah satu-satunya kunci yang ia butuhkan, dan ia sendiri yang membuangku. Aku melanjutkan. Aku berkata bahwa aku tidak datang untuk merebut harta keluarga Darmawan. Aku tidak pernah peduli pada uang itu. Yang kupedulikan hanyalah putriku. Tetapi karena Ibu Rika memaksa, maka biarlah hukum yang berbicara. Aku menegaskan bahwa hak asuh Keisha sepenuhnya ada di tanganku, dan bahwa keluarga Darmawan tidak berhak mendekati putriku tanpa izinku. Ibu Rika terduduk lemas di kursinya. Wanita yang dulu begitu angkuh, kini tampak rapuh dan kalah. Obsesinya pada warisan, kesombongannya, kekejamannya. Semuanya berbalik menjadi kehancurannya sendiri. Bino, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya berdiri. Ia berjalan ke samping ibunya, tapi ia tidak membela ibunya. Sebaliknya, ia berkata pada ibunya bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bahwa mereka telah membuang permata, lalu menyesalinya saat sudah terlambat. Untuk pertama kalinya, Vino berdiri tegak, bukan sebagai boneka ibunya, namun sebagai seorang pria. Meski terlambat 7 bulan, akhirnya ia menemukan keberaniannya. Sidang mediasi itu berakhir dengan kekalahan total bagi Ibu Rika. Gugatan hak asuhnya ditolak. Dan lebih dari itu, statusnya sebagai pengendali harta keluarga sirna sudah. Beberapa minggu setelah sidang, kehidupan keluarga Darmawan mulai berantakan. Sheila, tunangan yang dijodohkan untuk Vino, membatalkan pertunangan setelah tahu keluarga itu tidak sekaya yang ia kira. Sebagian besar aset memang terikat dalam perwalian Keisha. Ibu Rika jatuh sakit. Bukan sakit fisik semata, tapi sakit karena obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan, mengetuk pintu hatiku berkali-kali, memohon agar diizinkan bertemu cucunya. Tetapi setiap kali, aku hanya diam. Aku tidak membalas dendam dengan kekejaman. Aku tidak menutup pintu selamanya, tapi aku menetapkan satu syarat, bahwa keluarga Darmawan hanya boleh mengenal Keisha sebagai manusia yang dicintai, bukan sebagai pewaris harta. Dan aku, ibunya, yang akan menentukan kapan dan bagaimana itu terjadi. Aku menggunakan sebagian hak perwalian Keisha dengan pengawasan hukum yang ketat untuk hal-hal yang baik. Aku membangun panti jompo yang lebih layak bersama Bu Hartini, tempat para lansia yang dibuang keluarga mereka bisa hidup dengan martabat. Aku juga menyisihkan sebagian untuk membuka klinik kecil gratis di kawasan Depok. Sebuah klinik untuk ibu-ibu hamil kurang mampu yang tidak punya biaya periksa. Aku tahu betul rasanya hamil tanpa uang. Hamil tanpa dukungan. Hamil dalam ketakutan. Aku tidak ingin perempuan lain merasakan kesepian yang dulu kurasakan. Klinik itu kuberi nama Klinik Harapan. Karena di sanalah dulu aku menemukan kembali harapanku. Bu Surti, tetangga yang dulu mencibirku, suatu hari datang ke klinik itu untuk memeriksakan menantunya yang hamil. Ia mengenaliku. Wajahnya merah karena malu. Aku hanya tersenyum dan melayaninya seperti pasien lain. Saat ia pulang, ia menggenggam tanganku dan meminta maaf atas masa lalu. Aku memaafkannya dengan tulus, karena aku tahu dendam hanya akan meracuni hati yang sudah mulai sembuh. Oma Heni menjadi penasihat tetap di panti itu. Ia berkata bahwa di usia senjanya, ia akhirnya menemukan keluarga sejati. Bukan keluarga yang membuangnya, tapi keluarga yang kupilih dengan cinta. Anak-anak Oma Heni yang dulu menitipkannya seperti barang tak terpakai. Suatu hari datang. Mereka tahu ibu mereka kini dekat dengan seseorang yang mengelola harta perwalian besar. Mereka kembali dengan senyum manis dan pelukan palsu. Namun, Oma Heni dengan ketegasan seorang mantan notaris menolak mereka. Ia berkata bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli kembali setelah dibuang. Aku melihat banyak kemiripan antara kisahnya dan kisahku. Kami berdua pernah dibuang, dan kami berdua belajar bahwa keluarga sejati bukanlah soal darah, melainkan soal siapa yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa. Bino, dengan sabar
dan tanpa memaksa. Perlahan diizinkan menjadi bagian dari hidup Keisha. Ia datang setiap akhir pekan. Ia tidak lagi membawa susu mahal atau perlengkapan mewah. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Seorang ayah yang mencoba menebus waktu yang hilang. Aku tidak pernah kembali padanya sebagai istri. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Tetapi aku belajar memaafkan. Bukan untuk Vino, tapi untuk diriku sendiri. Agar masa lalu tidak terus menjadi penjara. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di kawasan Depok, aku duduk di teras panti yang baru. Keisha bermain di pangkuanku. Para lansia tersenyum di sekelilingku. Anissa datang membawa kue basah seperti dulu. Aku menatap matahari terbenam itu. Aku teringat sore 7 bulan lalu, saat koperku dilempar ke jalan di tengah hujan. Saat aku merasa duniaku berakhir. Ternyata, sore yang kukira sebagai akhir, justru adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Kemenangan sejatiku bukanlah warisan keluarga Darmawan. Bukan pula kekalahan Ibu Rika. Kemenangan sejatiku adalah kemampuanku untuk tetap menjadi orang baik, meski dunia pernah memperlakukanku dengan sangat jahat. Saat matahari terbenam, sempurna menutup hari itu. Aku tersenyum lebar. Aku telah melewati malam paling gelap dalam hidupku. Dan kini, fajar kebahagiaan telah menyingsing, menyinari jalanku, jalan anakku, dan masa depan kami yang penuh harapan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai harga seseorang dari apa yang bisa ia berikan padamu. Dan jangan pernah membuang orang yang tulus hanya karena ambisi yang membutakan mata. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Cynthia dulu. Dipermalukan, dituduh tanpa bukti, diusir dari rumah yang mereka jaga dengan cinta. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Vino. Pria yang mencintai, tapi tidak punya keberanian untuk membela. Ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai dizolimi adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang seperti Ibu Rika, yang mengukur menantu dari rahim dan harta. Ketahuilah, obsesi yang membutakan pada akhirnya hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ibu Rika menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Vino belajar menjadi ayah, meski bukan lagi suami. Dan Cynthia, perempuan yang pernah dilempar ke jalan, kini berdiri tegak sebagai ibu, sebagai pemimpin, dan sebagai manusia yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi jahat, seperti yang pernah menyakiti kita, atau pilihan untuk tetap baik meski terluka. Cynthia memilih untuk tetap baik, dan justru pilihan itulah yang membuatnya menang. Bukan harta, bukan balas dendam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, karena setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan alamat pulangnya masing-masing.